Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopria SPDI, guru PAI di SD 036 Samboja, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD 036 Samboja. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5 dengan materi ibadah haji dan kurban dan submateri ibadah haji. Berikut video pembelajarannya, mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Untuk menambah semangat, Ibu mau kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Iya, semangatnya luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa pagi hari ini? Ya, silahkan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita bersama-sama membaca doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, kita membaca hadis pendek dulu. Masih ingat hadisnya? Masih. Hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Iya, alhamdulillah semuanya bisa membacakan hadis pendek ya. Ibu mau ngecek kehadiran anak-anak. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang nggak? Ada yang sedih? Nggak ada. Iya, kita mau belajar hari ini semuanya harus dalam keadaan hati senang. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Kita ice breaking lagi biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Untuk mengecek sudah siap belajar atau belum, kita tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap belajar? Ya. Oke, sudah siap belajar. Ibu mau mengingatkan kembali, belajar apa kita minggu kemarin? Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Iya, betul. Ada yang tahu apa hikmahnya? Apa hikmah dari berteman tanpa membedakan agama? Siapa yang tahu? Saya. Menciptakan perdamaian. Bagus. Ada yang tahu lagi?
Dari kelompok belakang coba, yang di belakang. Ya, mempererat dari persaudaraan. Iya, luar biasa. Anak-anak punya teman? Punya. Ada yang berbeda agama? Ada, ya. Gimana? Anak-anak berteman dengan teman yang berbeda agama? Apa saling marah-marahan? Tidak. Harus saling menghargai. Hari ini kita mau belajar yaitu tentang ibadah yang sangat istimewa yang ada di rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Anak-anak pernah enggak melihat tetangganya atau saudaranya yang pergi menunaikan ibadah haji? Pernah ya? Ya. Gimana perasaan kalian? Senang enggak? Senang. Sama, ibu juga senang. Pengen enggak? Pengen. Sama, ibu juga pengen ke sana, ya. Tapi kita menunaikan ibadah haji itu ada syarat wajibnya, ya. Nanti kita bahas. Apa sih haji itu? Apa haji itu? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian syarat dan rukunnya ibadah haji dengan benar, ya. Kemudian memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemudian mampu menunjukkan sikap taat melaksanakan ibadah dengan semangat yang tinggi. Memahami sikap tanggung jawab dan kerjasama di dalam kelompok. Ya, sekarang apa itu haji? Ya, haji. Haji itu berasal dari kata hajjah, yahuju, hajjah. Yang artinya, ya, di dalam bahasa Arab, artinya itu berkunjung. Berkunjung kemana? Jadi ibadah haji itu melaksanakannya datang berziarah ke Mekah, ya, berkunjung ke Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah. Jadi berkunjung ke Mekah, berziarah ke Mekah, melakukan serangkaian ibadah haji. Kita mau melakukan ibadah haji ada syarat wajibnya. Syarat wajib itu harus terpenuhi, ya. Apabila belum terpenuhi, maka belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang pertama syarat wajibnya? Beragama Islam. Berarti orang yang luar dari agama Islam tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Tapi bukan cuma ini aja, masih ada lagi. Apalagi coba? Berakal. Ya. Itu dua syarat wajib. Islam, berakal. Kemudian ada lagi? Balik. Ya. Itu juga termasuk dari syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Kira-kira dari tiga ini kita sudah memenuhi belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Tapi ada lagi. Yang terakhir ini apa ini? Mampu. Mampukah sudah kita untuk melaksanakan ibadah haji? Mampunya dari apa? Dari biaya yang jelas. Karena apa? Menunaikan ibadah haji itu perlu pengorbanan yang besar. Apa pengorbanannya? Biaya untuk menunaikan ibadah haji.
Ya. Kalau keempat ini belum terpenuhi, maka belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Selain syarat wajibnya haji, supaya pelaksanaan kita dalam berhaji ini bisa menjadi haji yang mabrur, kita harus tahu dulu nih, apa ini? Rukun-rukun haji. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Berarti kalau rukun ini ada yang tidak terlaksana, maka ibadah hajinya tidak sah. Sekarang ada wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Itu wajib haji. Beda dengan rukun haji. Yang pertama, berihram di miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina pada hari tasyrik, ini hukumnya sunnah. Melontar jumroh ula wustu Aqabah pada hari tasyrik. Tawaf wada atau tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan tawaf wada, tawaf perpisahan. Tinggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Harus bisa membedakan rukun haji, wajib haji, syarat wajib haji. Kemudian dari pelaksanaan ini ada hikmahnya tidak? Nah, ini hikmah untuk setelah melaksanakan ibadah haji. Apa hikmahnya? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim. Karena kalau kita ibadah haji perginya kemana? Ke Mekah. Di Mekah berkumpul dengan seluruh umat yang ada di dunia. Untuk lebih dalami materi ini, kita saksikan video manasik haji. Kan ya? Belajar manasik haji untuk anak. Ihram adalah niat mengerjakan haji dengan berpakaian serba putih. Ihram dimulai dari miqat yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah yakni berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar 10 Zulhijjah. Mabit di Muzdalifah yakni sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jemaah haji menuju Muzdalifah untuk mencari fikir untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50 sampai 70 butir kerikil. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jemaah haji melontar jumroh Aqabah dengan 7 butir batu kerikil. Dengan cara niat untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdoa di Multazam, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijr Ismail, disunahkan minum air zam-zam. Oke, itu tadi video tentang pelaksanaan ibadah haji. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Kalau sudah paham dengan materi tadi, Ibu mau memberikan masalah kepada anak-anak semua. Mau dikasih masalah? Mau? Apa masalahnya?
bagaimana cara kita bisa melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan tertib? Itu ada ibu kasih garis bawah. Tertib. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jawabannya nanti anak-anak bisa menjawab dengan boleh pakai mapping, boleh pakai peta konsep, boleh pakai poster. Sudah siap? Setelah itu kita buat kelompok terlebih dahulu. Silakan dibagi kelompoknya. Ini lembar tugasnya ibu bagi ya. Siapa yang mau pakai peta konsep? Boleh ya. Mau pakai peta konsep boleh. Mau pakai poster boleh. Membuat proposal juga boleh. Membuat mapping juga boleh. Lembar tugasnya sudah dapat semua? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggotanya, kemudian produk yang dipilih apa? Mau poster, mind mapping, simulasi proposal, kemudian peta konsep. Jangan lupa ditulis. Ibu kasih 10 menit. Cukup? Cukup ya? Ya. Ini dirapatkan. Jadi, yang dinilai di sini ya, kreativitasnya, kekompakan dalam bekerja sama, ya, materinya. Jangan lupa nama produk yang dipilih, kemudian diberi penjelasan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Yang di sini tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Gimana? Kelompok 3? Aman? Aman, ya. Kelompok 4 aman? Aman. Gimana sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah bisa kembali lagi ke tempatnya masing-masing lagi dari kelompoknya. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi? Ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu ini? Dari kelompok 1. Boleh, ayo kelompok 1 silakan maju. Bacakan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, ada Dewi Sabrina, Fokus ada Tati Al-Basra, Yusra Melia Putri, Alfian dan Muhammad Yusagir.
Protokol kegiatan simulasi manasik haji. 1. Pendahuluan. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam manapun. Untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada siswa mengenai pelaksanaan haji, maka perlu diadakan kegiatan simulasi manasik haji. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat memahami tata cara ibadah haji secara teori dan praktik. Penutup, demikian proposal ini ditutup sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan simulasi manasik haji. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dukungan dari semua pihak. Kasih tepuknya dong untuk teman kita yang sudah menyampaikan hasilnya. Ya, boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, nomor anggota kelompok namanya ada data saya sendiri dapat mengajukan huruf ini huruf sifat dan nafiah data. Sebelumnya itu pelaksana ibadah haji. 1. Niat dan ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tahiyat ibadah. 5. Tahiyat. 6. Hadis Musdalifah. 7. Melempar jumlah. 8. Mabit di Mina dan 9. Tawaf jalan. Segitu saja presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua telah maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Ibu pengen tahu nih pemahaman anak-anak sampai di mana, maka setelah ini Ibu akan memberikan penilaian atau soal-soal sumatifnya, ya. Bisa disiapkan alat tulisnya lagi. Kurang? Ya, sudah bisa dimulai dikerjakan. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan, untuk ketua kelas boleh kumpulkan, diambil semua. Ya, boleh dikumpulkan. Oke, dari hasil penilaian ini bisa dilihat pemahaman anak-anak hampir 80% sudah dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Walaupun masih ada sedikit yang nilainya masih di bawah. Tapi alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, ya, yang mampu secara fisik, mental, dan finansial, ya, setidaknya 1 kali seumur hidup, ya.
haji dilaksanakan hanya 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah, dan melibatkan serangkaian ritual yang dilakukan di Mekah dan sekitarnya, termasuk ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, di Mina, dan melontar jumrah. Ya. Melalui pelaksanaan haji, umat Islam diajarkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, ya. Apa? Kesabaran, kebersamaan, pengorbanan. Haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Karena semua jamaah haji berkumpul tanpa memandang status, warna kulit, kebangsaan, mengenakan pakaian ihram yang sama. Dengan memahami tata cara, syarat, dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji, diharapkan umat Islam dapat menjalankan dengan benar dan mendapatkan haji yang mabrur. Gimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa menyampaikan perasaannya? Siapa yang mau menyampaikan boleh angkat tangannya. Ya, silahkan. Apa yang dirasakan hari ini? Alhamdulillah, setelah mempelajari tata cara dan cara-cara wajib haji, kita jadi tahu tentang serangkaian yang kita laksanakan pada saat haji. Luar biasa. Oke, dari awal sampai akhir kita melakukan kegiatan pada hari ini. Gimana perasaannya? Senang? Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa. Ya, sudah siap? Siapa tadi yang memimpin doanya? Ya, silakan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita bersama-sama membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.